Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini, kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kali ini berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka kita belajar dan terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah dan para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, siang hari ini, kita berkumpul di sini dalam rangka webinar yaitu seminar nasional yang pada kesempatan ini kita memiliki tema utama adalah hijrah menuju puncak spiritualitas. Dan pada kesempatan kali ini dua orang pemateri yaitu Dr. Atabik Lutfi LCMA dan kemudian yang kedua adalah Ustadz Samson Rahman MA. Maka marilah kita buka acara kita ini dengan bersama-sama kita membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian yang kedua adalah acara kita yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Ikhwanuddin SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, jamaah dan para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dengan semoga pembacaan tersebut kita menuai barokah dari acara yang kita laksanakan ini dan Allah memberikan ridhonya kepada kita sekalian. Allahumma amin. Baik jamaah dan para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersingkat waktu maka langsung kita ke acara inti kita. Tema kita adalah hijrah menuju puncak spiritualitas. Maka kesempatan ini yang pertama kami berikan kesempatan kepada Dr. Atabik Lutfi LCMA selaku Ketua Bidang Dakwah PP IKADI untuk memberikan ulasannya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih hadirin wal hadirat peserta seminar yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa. Allahumma alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana ya rabbal alamin, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah, cinta kita, pemuliaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti tuntunannya, insya Allah akan senantiasa berbuah. Buahnya adalah tambahan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita,
tambahan persiapan untuk kemuliaan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat saya Ustadz Syamson Rahman mata'anallah bituli hayatihi yang hadir bersama kita dalam webinar ini, segenap pengurus di Fatah Institute yang sudah menginisiasi webinar yang sangat baik ini dalam rangka momentum peristiwa agung yang bernama hijrah. Perspektifnya adalah perspektif spiritualitas. Hijrah ini adalah peristiwa besar, bukan peristiwa kecil. Karenanya dijadikan sebagai titik tolak perubahan dari sebuah masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik. Al-hijratu hiya al-intiqalu. Al-hijratu hiya at-tahawul. Perpindahan, perubahan dari satu kondisi menuju kondisi yang tentu lebih baik, yang tentu lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hijratu hiya at-taubatu. Dikatakan dalam hadis Imam Ahmad rahimahullah, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Hijrah dikorelasikan dengan taubat. Karena seseorang yang berhijrah ingin memperbaiki diri, ingin melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, seperti juga orang yang bertobat. Ia ingin meninggalkan masa lalunya yang penuh dengan keburukan, ketidakpatutan, hal-hal yang kontra dengan kemanusiaannya, apalagi dengan keimanannya. Tidak akan pernah berhenti seseorang berhijrah. Seperti juga tidak akan pernah berhenti seseorang bertobat. Keduanya disamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan nanti pada batas akhir dari waktu bertobat, waktu kita berhijrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hijrah pula yang inti adalah hijrah maknawiyah, yang bersifat fundamental, bukan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan sekedar dari satu lokasi menuju lokasi yang lain. Yang dimaknai umumnya adalah Rasul berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ini benar. Tetapi kalau kita memilih yang lebih substansi, maka sesungguhnya sebelum hijrah makaniyah, sejak awal di surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujja fahjur. Di ayat yang ke-5 disebutkan, dan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan dosa tinggalkanlah. Bagaimana mungkin orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kalau keadaannya sama? Saya sudah pindah Ustaz. Dari komplek ke komplek, dari sebuah masyarakat ke masyarakat yang lain, tapi keadaannya sama. Tidak ada nilai yang ia bangun. Malah ia terpengaruh dengan masyarakat yang baru. Bahkan dia tidak mampu mempertahankan jati diri kebaikannya. Ini yang tidak dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hijrah makaniyah, Rasul dibekali oleh Allah hijrah ma'nawiyah, yaitu pakaianmu bersihkanlah. Perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang tidak patut, tinggalkanlah. Rasulullah juga mengingatkan di hadis Muslim, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang berhijrah itu hakikatnya hijrah maknawiyah, hijrah nilai, hijrah spiritualitas, hijrah keterbaikan, yaitu jika ia mampu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Padahal kita sangat yakin semua yang dilarang oleh Allah itu pasti baik, pasti maslahat, pasti manfaat. Khususnya sekarang bahwa kita berada di era disruption era. Disruption ya, yang dimaksud adalah sesuatu yang sangat fundamental, perubahan yang sangat signifikan. Sesuatu yang dahulu bisa dilakukan, mungkin sekarang tidak layak dan tidak patut dilakukan. Meskipun ini dikaitkan dengan persoalan teknologi yang kita katakan digital, era 4.0, era industri.
yang dahulu tidak ada yang dapat membayangkan bahwa hal-hal yang dilakukan masa dahulu itu memberikan keuntungan. Ternyata sekarang tidak. Disinilah sesungguhnya memaknai hijrah sebagai satu titik tolak yang sangat berarti. Kita ingin masa yang akan datang, keadaan yang nanti kita jalankan, masyarakatnya, individunya, keluarganya, siapapun, dan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara ekonomi kita layak untuk berhijrah sekarang ini. Dari ekonomi yang tidak mengedepankan kemanusiaan, etika, tuntunan Allah, tuntunan Rasul tentunya. Dari pendidikan yang notabene hanya sekedar transfer knowledge. Tidak ada pembinaan akhlak, tidak ada pengokohan spiritualitas, mengabaikan hal-hal yang bersifatnya prinsip. Dari sesuatu misalnya di bidang sosial, hubungan yang awalnya sekedar hubungan, tidak ada nilai dakwah di dalamnya, tidak ada nilai kebaikan di dalamnya, menuju hubungan muamalah yang saling memberikan kebaikan. Di era disrupsi ini tidak mungkin orang hidup sendiri. Sekarang semuanya berkolaborasi. Ini berkolaborasi saya dengan Ustaz Samson, Fatah Institute dengan IKADI. Kenapa? Karena di era sekarang siapapun dalam berbagai bidang tidak mungkin mengusung perubahan, mengusung sesuatu yang kita sebut dengan terminologi hijrah yang sangat komprehensif maknanya, melainkan ada ta'awun, melainkan ada kebersamaan. Wallahualam bahasa saya ada ketersalingan, saling memberi, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling yang sangat banyak. Sekarang kita bahas bagaimana puncak spiritualitas itu sesungguhnya titik tolaknya adalah hijrah. Seseorang yang menginginkan sesuatu yang lebih baik, ternyata yang harus diperbaiki lebih awal adalah sisi yang bernama psikis. Psikis ini spiritualitas, pengamalan agama, pemaknaan agama, pengamalan ubudiyah, implementasi nilai-nilai luhur, akhlak yang mulia. Inilah puncak spiritualitas seseorang. Dalam berbagai kondisi apapun, ia akan bisa eksis. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin ini ada dua. Yang yukhalit, yang bergaul. Tapi ada nilai yang tetap dipertahankan. Jati diri yang semakin menguat. Bahkan bisa mewarnai. Wa yasbiru ala adahum. Berarti kan konteksnya orang bergaul. Namun ia mampu menjaga dirinya. Bahkan bisa mewarnai lingkungannya. Bahkan bisa menanamkan nilai-nilai perbedaan, perubahan, keterbaikan. Disitulah lebih baik dari dua orang. Satu tidak pernah bergaul, berarti dia tidak siap untuk bergaul. Atau ia bergaul tapi tidak mampu menjaga kebaikannya. Bergaul tapi larut. Ya. Ibarat air. Ya. Ia bawa airnya air yang jernih. Tapi setelah bercampur dengan berbagai hal, maka air itu berubah menjadi sesuatu yang hitam, yang kotor. Hijrah tentu menjadi momentum. Karenanya kalender kita disebut kalender Hijriyah. Yang itu diinisiasi oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bagaimana hijrah ini tidak sekedar ritual peristiwa, tidak sekedar kita maknai itu di masa Rasul, tapi tetap kita sebagai pribadi, sebagai komponen bangsa, sebagai bagian dari umat ini, tetap kita melanjutkan hijrah. Kita melanjutkan mencapai berbagai puncak dari spiritualitas, dari ruhiyah yang sangat baik. Kita tetap menjadikan diri kita selalu layak dan tepat dalam berbagai kondisi dan keadaan. Meskipun di era disrupsi, jika kita punya spiritualitas yang baik, punya matanatul khuluq, kekokohan dari akhlak kita, kita akan selalu dijaga dan kita mampu bergaul dengan siapapun, bahkan kita mencerahkan, memberikan berbagai macam keterbaikan kepada masyarakat ini
Dan kita jadikan hijrah ini, peningkatan yang paling tinggi adalah peningkatan aspek spiritualitas. Di masa Rasul, sahabat itu sudah berbagai. Berbagai dalam berbagai. Sudah berbagai tapi berbagai lagi. Namun yang menguatkan mereka sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ahli perang, yang menguatkan mereka dapat menjalankan masing-masing itu sesuai dengan bidangnya adalah mereka memiliki pondasi. Dan pondasi ini adalah spiritualitas. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih. Allah mengingatkan, rukuklah, sujudlah, beribadahlah, laksanakanlah berbagai kebaikan agar kalian beruntung. Kemudian berjuanglah, bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan segala-galanya. Tanpa kesungguhan, tanpa kesabaran, tanpa kesiapan untuk berubah, tidak mungkin sesuatu yang terbaik itu dirasakan, didapatkan oleh seseorang. Alhamdulillah, kita sangat berharap majelis yang mulia ini juga menghadirkan banyak kebaikan, menghadirkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar pengantar karena seminar itu tidak boleh lama-lama ya, nanti Ustaz Samson melanjutkan dan nanti ada tanya jawab atau diskusi. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.